Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Afista Putri Ratnasari, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM PPG 2509109110987. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Terumbu Kota Blitar, tempat saya mengajar. Tepatnya di kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Sehat semuanya? Masih semangat untuk belajar PAI bersama Bu Afista? Seperti biasa, sebelum Bu Guru memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengabsen kalian. Karya Naura Jasmine, Denisa Akila. Oh, tidak masuk, ya sakit ya? Atau izin? Oh, sakit, siap. Viola Hasna, siap. Ya anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kalian masih bisa masuk seperti biasa. Sedangkan untuk teman kalian apabila yang hari ini tidak bisa masuk karena sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita memasuki materi belajar pada pagi hari ini, untuk memberikan rasa cinta tanah air kepada negara kita, negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan Padamu Negeri. Allah
Belum balik itu apa sih, Bu? Belum balik itu belum dewasa. Anak kecil usia 0 sampai 15 tahun kurang lebihnya. Ada pun yang disebut yatim piatu. Yatim piatu yaitu anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya, kedua-duanya sudah meninggal. Kemudian Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayangi mereka. Kenapa sih, Bu, kita harus belajar materi menyayangi anak yatim? Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Anak yatim itu punya kedudukan tersendiri dalam ajaran agama Islam. Kemudian membaca dan memahami isi surat Al-Ma'un. Ada kaitannya? Ada. Karena di dalam surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap tentang anak. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu menyebutkan kandungan nilai dalam surat Al-Ma'un. Apa saja yang terkandung dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 27. Nah, itu akan mempelajarinya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menunjukkan sikap kasih sayang dan toleransi terhadap sesama. Bagaimana sih kita harus bersikap kepada sesama? Selanjutnya, ayo kita mulai belajar pada pagi hari ini. Nah, kita akan mempelajari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu menempati urutan ke-107 dalam Al-Quran. Masih ingat dalam satu Al-Quran ada berapa surat? 114. Surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Ma'un itu tergolong surat Makkiyah. Iya, betul. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Iya, karena turun di Makkah. Kemudian surat Al-Ma'un itu berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta orang miskin. Itu gambaran dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan. Ya, yuk kita bareng-bareng membaca surat Al-Ma'un bersama-sama dengan diawali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi Untuk
Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua bunyinya apa? Menghardik itu apa, Bu? Menghardik itu adalah berkata kasar, membentak anak itu dilarang. Karena di dalam ajaran Islam kita diharuskan untuk berkata sopan, bertutur kata yang lembut. Nah, kemudian dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maksudnya tidak mengajak memberi makan orang miskin. Pelit. Ada tetangga yang kurang makan, sedangkan kamu memiliki makanan yang banyak, dimakan sendiri. Padahal tetangganya butuh, dia tidak mau membantu. Nah itu juga tidak boleh, termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, apa balasannya? Maka celakalah orang yang kemudian orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riak dan enggan memberi. Itu tadi terjemahan dari surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan. Kita sudah membaca bersama surat Al-Maun dan kemudian mengartikan surat Al-Maun. Selanjutnya kita akan apa sih yang terkandung dalam surat Al-Maun? Ya, coba dibaca Mbak Regina yang keras. Dan tidak menyakiti anak yatim. Betul. Lanjut. Kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Salah satu dilakukan dengan sifat dan sungguh-sungguh. Ia dan enggan menolak segala perbuatan kesalahan. Jadi anak-anak yang terkandung dalam surat Al-Maun yaitu kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak. Kemudian kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Sholat harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Riya dan juga menolak adalah perbuatan kesalahan. Ya, dari membaca surat Al-Maun kemudian mengartikan, kita lanjutkan dengan tugas mandiri. Di sini Bu Guru sudah punya lembar kerja. Nah, kalian tinggal menghubungkan mana sih ayat yang sesuai dengan artinya. Baik, oke. Silakan dilaksanakan, diselesaikan tugasnya ya.
Namun di kejauhan tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu dia berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan, "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malam itu, hati Nabi Muhammad teruntuk. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau nangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika setelah beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari video yang guru tayangkan barusan, baik anak
beserta artinya di lembar portofolio. Ya, silakan disiapkan alat dan bahannya. Ya, silakan disiapkan alat dan bahan untuk mengerjakan tugas kelompok. Siap, alhamdulillah anak-anak, dari tugas kelompok mari selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi dari tugas kelompokmu. Guru akan memilih salah satu kelompok dari kalian, yaitu kelompok Abu Bakar, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya hari ini. Silakan kelompok Abu Bakar maju ke depan semuanya. Beri tepuk tangan. Mungkin akan guru bantu untuk menempelkannya. Ya, silakan dibuka. Hasilnya. Oke, siap? Ya, ini adalah hasil karya dari grup Abu Bakar. Silakan. Itu adalah tugas menulis arti dan ayat. Lima orang-orang yang menciptakan agama menurut Al-Ma'un. A. Membaca Al-Quran. B. Ria. C. Bisa memberi makan orang miskin. C. Orang yang orang. D. Orang yang tidak memiliki agama. Ya, betul anak-anak? Ya, beri tepuk tangan untuk ya, dari jawaban kelompoknya Aisyah, apakah ada yang kurang pas dengan teman-teman? Sudah benar menurut kalian? Ya, alhamdulillah. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah anak-anak, pagi hari ini kita sudah melaksanakan tugas kelompok, kemudian mempresentasikan hasil karya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Bagaimana anak-anak? Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Coba guru ini bertanya, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Coba Mas Ozil. Orang-orang yang mendustakan agama. Iya, kita belajar tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mas Vino? Iya, dilarang menghardik anak yatim. Mbak? Iya, kita juga dilarang berbuat ria. Yang terakhir, apa manfaatnya kamu mempelajari Quran surat Al-Ma'un? Mbak, kalian siap coba? Oh, kita tidak boleh menghadapi makanya. Oke, selanjutnya kita bagaimana sih cara kita bersikap terhadap anak? Nah, tadi seperti kata Mbak Valencia, tidak boleh berkata kasar, kemudian memberikan bantuan, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya, mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Alhamdulillah. Baik, setelah melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir, mari kita simpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, ibadah harus dilaksanakan ikhlas dan sungguh. Betul. Kemudian orang yang beriman wajib berbudi kepada orang yatim dan fakir. Allah menjelaskan dia dan lalai dalam beribadah. Kepedulian sosial adalah bagian penting dari kehidupan. Demikian tadi kesimpulan dari
rangkaian dan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Terima kasih. Belum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan penutupan majelis. Ya, Bismillah.